Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah dengan NIM H032039. Pada video kali ini akan membahas mengenai kesulitan belajar. Jadi pada video kali ini akan ada 4 topik pembahasan, yaitu pengertian kesulitan belajar, macam-macam kesulitan belajar, faktor kesulitan belajar, dan upaya mengatasi kesulitan belajar. Langsung saja kita masuk pada topik pertama, yaitu pengertian kesulitan belajar. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kesulitan adalah sulit atau suatu yang sulit. Kesulitan belajar adalah suatu kondisi siswa di mana dalam proses belajar yang ditandai hambatan-hambatan dalam mencapai hasil belajar. Jadi kondisi di mana siswa tidak dapat belajar sebagaimana mestinya. Kesulitan belajar adalah keadaan di mana siswa kurang mampu menghadapi tuntutan-tuntutan yang harus dilakukan dalam proses belajar sehingga proses dan hasilnya kurang memuaskan. Sehingga siswa yang mengalami kesulitan belajar tersebut membutuhkan perhatian dan pelayanan khusus untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dalam belajar. Topik yang kedua yaitu macam-macam kesulitan belajar. Macam-macam kesulitan belajar ada 3, yaitu disleksia atau kesulitan membaca, gangguan disgrafia atau kesulitan belajar menulis, dan diskalkulia atau kesulitan belajar matematika. Yang pertama ada disleksia atau kesulitan membaca. Menurut Ansari Muhammad mengemukakan bahwa kesulitan membaca atau disleksia adalah gangguan belajar membaca yang ditunjukkan dengan kemampuan membacanya di bawah kemampuan sesungguhnya yang dimiliki. Disleksia ini mengarah pada bagaimana otak mengolah dan memproses informasi yang sedang dibaca anak tersebut. Kesulitan ini biasanya baru terdeteksi setelah anak memasuki dunia sekolah untuk beberapa waktu. Adapun cara mengatasi disleksia atau kesulitan membaca ini yaitu dengan melakukan teknik bermain tiba-tiba, lomba menamai benda, bernyanyi, menonton TV, dan melakukan permainan drama. Yang kedua, ada gangguan disgrafia atau kesulitan belajar menulis. Kesulitan ini berasal dari kelainan saraf yang menghambat kemampuan menulis yang meliputi hambatan fisik seperti tidak dapat memegang pensil ataupun tulisan tangannya buruk. Yang ketiga, ada diskalkulia atau kesulitan belajar matematika yang merupakan gangguan pada kemampuan kalkulasi secara matematis yang akan menunjukkan kesulitan dalam memahami proses-proses matematis. Biasanya ditandai dengan kesulitan belajar dan mengerjakan tugas yang melibatkan angka atau simbol otomatis. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi kesulitan belajar matematika yaitu membuat materi yang berorientasi pada dunia sekitar siswa, memberikan siswa kebebasan bergerak dan berpikir, belajar sambil bermain, dan melakukan harmonisasi guru dan siswa. Topik selanjutnya yaitu faktor kesulitan belajar. Kesulitan belajar yang terjadi pada seorang siswa pada umumnya disebabkan oleh faktor-faktor tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar ini digolongkan menjadi 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Seperti yang kita ketahui, faktor internal itu adalah faktor yang ada dalam diri individu yang sedang belajar, sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang ada di luar dari individu. Yang pertama, ada faktor internal siswa. Faktor internal siswa ini ada faktor fisiologis dan juga psikologi. Faktor fisiologis ini masuk pada kondisi fisik. Kondisi fisik pada umumnya sangat berpengaruh terhadap belajar. Anak dalam keadaan jasmaninya segar akan berbeda belajarnya dengan anak yang kelelahan. Kemudian ada faktor psikologi. Dari faktor psikologi siswa seperti cacat mental, bakat, dan motivasi. Kemudian pada faktor eksternal siswa ada 3 faktor, yaitu faktor keluarga, faktor lingkungan sekolah, dan faktor lingkungan tempat tinggal. Faktor keluarga mempunyai peran yang dapat mempengaruhi proses belajar pada siswa. Orang tua yang kurang memperhatikan perannya, kesehatan yang kurang baik, kebiasaan keluarga yang tidak menunjang, kedudukan anak dalam keluarga yang menyedihkan, waktu belajar yang kurang memadai dapat mengakibatkan kesulitan belajar bagi siswa. Kemudian, faktor lingkungan sekolah mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap kesulitan siswa dalam mencapai keberhasilan. Faktor yang datang dari sekolah seperti kegaduhan, bau busuk, dan sebagainya. Yang terakhir ada faktor lingkungan tempat tinggal. Faktor ini juga dapat mengakibatkan timbulnya kesulitan belajar, karena faktor ini merupakan faktor yang sangat erat kaitannya dengan hubungan sosial sehingga dapat mengakibatkan siswa kurang memperhatikan belajarnya.
Topik yang terakhir yaitu upaya mengatasi kesulitan belajar. Dengan demikian, dari berbagai macam kompleksnya kesulitan belajar yang mungkin dihadapi seorang tenaga pengajar, maka seorang tenaga pengajar untuk memperkaya kompetensinya dengan pengetahuan dan pemahaman yang komprehensif terhadap berbagai jenis kesulitan belajar yang mungkin ada di lapangan. Usaha guru dalam mengatasi kesulitan belajar siswa antara lain ada identifikasi, diagnosis, prognosis, dan memberikan bantuan atau terapi. Yang pertama ada identifikasi. Identifikasi ini adalah suatu kegiatan yang diarahkan untuk menemukan siswa yang mengalami kesulitan belajar, yaitu dengan mencari informasi tentang siswa tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan data dokumen hasil belajar, menganalisis absensi siswa di dalam kelas, mengadakan wawancara dengan siswa, menyebar angket untuk memperoleh data tentang permasalahan belajar, dan tes untuk mengetahui data tentang kesulitan belajar atau masalah yang dihadapi. Kemudian ada diagnosis. Diagnosis adalah penentuan mengenai hasil dari pengolahan data tentang siswa yang mengalami kesulitan belajar dan jenis kesulitan belajar yang dialami siswa. Kegiatan diagnosis ini dapat dilakukan dengan membandingkan nilai prestasi individu untuk setiap mata pelajaran dengan rata-rata nilai seluruh individu, membandingkan prestasi dengan potensi yang dimiliki oleh para siswa, dan membandingkan nilai yang diperoleh dengan batas minimal yang diperoleh. Kemudian ada prognosis. Prognosis ini adalah merujuk pada aktivitas penyusunan rencana atau program yang diharapkan dapat membantu mengatasi masalah kesulitan belajar siswa. Ini dapat berupa bentuk treatment yang akan dilakukan, bahan atau materi yang diperlukan, metode yang akan digunakan, alat bantu belajar mengajar yang diperlukan, dan waktu kegiatan pelaksanaan. Usaha yang terakhir ada memberikan bantuan atau terapi. Terapi yang dimaksud di sini adalah memberikan bantuan kepada anak yang mengalami kesulitan belajar sesuai dengan program yang disusun pada tahap prognosis. Bentuk terapi yang dapat diberikan antara lain dengan melakukan bimbingan belajar kelompok, bimbingan belajar individual, pengajaran remedial, pemberian bimbingan pribadi, dan alih tangan kasus.